nguni hana mangke tan hana nguni tan hana mangke. Ayama bahola ayatu ayona. Hanto ma bahola hanto tu ayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel The Sunda. Kali ini saya mengunjungi sebuah tempat wisata alam yang bernama Wisata Alam Batu Mahpar yang berlokasi di Kabupaten Tasikmalaya. Nah, pada awal tadi saya pembukaan, saya membacakan salah satu amanat Galunggung. Kalau gak tahu Galunggung, Galunggung itu merupakan suatu gunung terbesar yang berada di dataran Sunda, kayak gitu, yang sudah meletus sekitar tahun 1982. Saya belum lahir. Nah, di Wisata Alam Batu Mahpar di sini, kalau saya kasih rating dari 1 sampai 10, saya kasih rating 8 ke atas. Kenapa? Karena wisata Alam Batu Mahpar ini sudah masuk ke dalam kriteria wisata terlengkap. Dan selain tempat wisata, di sini juga menerapkan sebuah cara mengedukasi bagi para pengunjung supaya lebih tahu tentang sejarah Sunda. Di sana juga ada sebuah kolam renang yang kalau menurut saya pasti airnya itu lebih jernih karena airnya berasal dari perbukitan atau asli dari alam. Setiap tulisan yang berada di Wisata Alam Batu Mahpar itu pas ditambahkan dengan aksara Sunda. Jadi Sundanis banget ya. Bagi kalian yang bisa membacanya itu bagus, tapi saya sendiri tidak bisa membaca aksara Sunda. Di sana juga terpampang foto-foto pahlawan, baik pahlawan Islam ataupun pahlawan nasional, sehingga kita bisa tahu siapa aja pahlawan Islam di tataran Sunda ini. Sudah jelas buat para instagramable atau buat pencari spot foto, ini wisata Batu Alam bisa saya rekomendasikan banget karena tempat fotonya sangat banyak. Selain tempatnya yang dipoles secara stylish baik, di sana juga setiap titiknya sepertinya dikhususkan untuk berfoto. Nah, ini juga ada sebuah ayunan sama sepeda yang saya aneh kan, itu ayunan kenapa goyang-goyang sendiri kayak gitu. Padahal dari tadi tidak ada orang. Jadi saya foto aja. Angin juga gak ada. Cukup merinding bukan? Tempat-tempat yang sangat ikonik di sana itu kebanyakan terbuat dari bambu, terbuat dari jati atau kayu mahoni yang sangat kuat. Tempatnya luas sehingga kalau menurut saya, bagi kalian yang berkunjung ke sana, baik itu solo, sama pacar, sama teman, atau sama keluarga, sangat rekomendasi banget. Jadi kalian tidak akan kehabisan tempat duduk. Baik acara besar juga di sana bisa, karena sudah disediakan panggung. Namun, yang saya bikin penasaran yaitu ada sebuah gua Mursyidul Karomah dan Curug Manawa yang kalau menurut saya agak horor-horor gitu ya, karena setiap saya ke sana auranya jadi dingin gitu, bikin saya merinding. Dan akses menuju ke gua di bawah sana itu sudah diperbaiki untuk sekarang. Jadi kalian tinggal hati-hati aja, karena kalau sedang hujan, walaupun tidak hujan, itu jalannya licin kayak gitu. Karena tempat wisata alam yang berdekatan atau berdampingan dengan hutan, di sana juga masih banyak sekali hewan-hewan liar seperti kera, tupai, dan sebagainya. Jadi kalau kalian yang beruntung, kalian bisa bertemu atau melihat kera. Seperti saya kemarin bertemu dengan kera, saya kabur karena takut.
Kalau pas lagi gak hujan, duduk di dekat curug ini sangatlah mengademkan ya. Buat tempat buat niis itu bener-bener di sini enak loh. Kalau nggak hujan kan nggak banyak orang, jadi buat niis cocok lah. Nah, ini adalah sebuah gua Mursyidun Nur Karomah, di mana gua ini yang saya kira peninggalan zaman sejarah. Namun pas saya lihat-lihat lagi, teknik pembuatan gua tersebut kayak menggunakan semen sama batu. Jadi saya simpulkan itu pembuatan para pengelola tempat wisata tersebut. Kita lihat dalamnya. Nah, kayak gini. Di dalam ada ember sama kursi. Itu buat apa fungsinya? Saya gak tahu. Mungkin buat mandi. Kirain masjid ya, ternyata gua ini. Namun saya tadinya mau masuk ke Curug Sena, tapi karena kata pengawasnya itu jangan ke sana, takut ada air besar, jadi saya gak jadi. Cuma sampai ke gua Mursyid Nur Karomah. Kayak gitu. Selain gua Mursyid Nur Karomah, ada juga tempat yang ikonik, yaitu artefak kayak gini ya, yang dulu pernah viral. Ini penemuan di sebuah hutan yang dilestarikan menjadikan museum Sunda. Namun ini ditulis ada replika kebuyutan Salakadomas. Tentu saja kalau replika itu buatan manusia zaman sekarang yang menyerupai penemuan zaman dahulu gitu. Tapi untuk ukirannya sangat bagus banget. Jadi sehingga kesannya itu penemuan zaman dahulu ya, kayak gitu. Pokoknya di sini tempat wisata sangat rekomendasi banget buat kalian yang pengen berwisata sekaligus menambah ilmu pengetahuan tentang Sunda atau budaya Sunda. Nah, mungkin sekian dari saya. Semoga video ini memberikan informasi buat kalian sehingga kalian ingin berkunjung ke tempat wisata ini dan ingin mensubscribe channel ini. Jangan lupa komen dan tinggalkan like ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.